Kenalin, nama gue Vera. Saat ini gue lagi sekolah di bangku SMA, tepatnya kelas 2. Dan ini kenalkan, temen deket gue, namanya Fitri. Gue sama Fitri udah akrab dari zaman SD. Kita seakrab itu karena rumah kita deket, cuma beda RT aja. Sekolah kita dari zaman SD sampai SMA pun sama, cuma kadang beda kelas aja. Fitri adalah contoh temen yang super baik. Walaupun kita seumuran, cara dia berpikir dan bersikap, Fitri jauh lebih dewasa daripada gue. Ada satu cerita, waktu itu ada temen satu kelas namanya Wulan. Dia dijauhi oleh teman-teman cewek satu kelas karena Wulan ganjen sama para cowok di kelas. Bukan hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Karena gak ada temen, saat itu Wulan kemana-mana sendiri. Gak ada yang mau nemenin dia. Karena itu, Fitri jadi garda terdepan buat Wulan. Fitri deketi Wulan dan mereka pun akrab. Fitri gak peduli sama teman satu kelas yang mulai gosipin dan mulai jauhin dia. Waktu itu gue tanya sama Fitri, kenapa deketin Wulan? Fitri jawab, gimana kalau kita ada di posisi Wulan? Terus kalau yang dituduhkan ke Wulan itu gak bener gimana? Jawaban Fitri cukup buat gue mikir. Bener juga apa yang dikatakan Fitri. Wulan sebenarnya gak seganjen itu. Cowok-cowok pada deketin Wulan karena emang Wulan orangnya cantik. Mereka jauhin Wulan mungkin karena iri. Gue sama Fitri sama-sama udah punya cowok. Cowok gue namanya Andre. Dia kakak kelas kita alias sekarang dia kelas 3 dan mau ujian. Kalau pacarnya Fitri namanya Dimas. Dimas seangkatan sama kita, tapi dia beda sekolah. Kalau soal percintaan, Fitri lebih kalem dibanding gue, yang sering galauin Andre karena bentar lagi kita LDR. Rencananya Andre mau kuliah di Jogja. Gue sering ngeluh sama Fitri. Gue takut kalau Andre nggak setia. Secara di Jogja nanti pasti banyak cewek-cewek cantik. Kita masih sangat muda, mengejar masa depan itu penting. Kalau Andre sayang dan cinta sama lo, dia gak bakalan selingkuhin lo. Cinta itu gak perlu dikejar, karena semakin lo kejar, malah semakin menjauh. Mending kalian fokus sama masa depan. Kalau sama-sama sudah sukses, kedepannya bakalan enak. Ujar si Fitri. Udah beberapa kali Fitri kasih nasihat dahsyat buat gue. Dan bisa buat gue sadar, meskipun hanya beberapa menit. Hehe. Fitri itu jarang banget cerita soal Dimas sama gue. Entah percintaan dia yang ada masalah atau emang Fitri tertutup soal Dimas. Yang gue tahu sih mereka langgeng. Singkat cerita, sudah beberapa minggu ini gue jarang banget ketemu sama Fitri. Setiap kali gue ajak Fitri nongkrong, jawabannya selalu gak bisa. Banyak banget alasannya. Mulai dari acara keluarga, lagi males, bahkan dia bilang lagi sakit. Di sekolah pun sama, jarang ketemu. Gue udah tanya sama teman sekelasnya, tapi kata mereka Fitri udah gak masuk beberapa minggu ini. Saat itu gue khawatir terjadi apa-apa sama Fitri. Karena gak kayak biasanya Fitri yang ceria, penuh dengan teka-teki kayak gini. Rencananya pulang sekolah, gue mau ke rumah Fitri buat tahu kabar dia. Dan tibalah gue saat ini di rumah Fitri. Gue ketok-ketok pintu rumah Fitri, tapi gak ada yang buka. Rumah Fitri kelihatan sepi. Mungkin ada sekitar 15 menit gue berdiri nunggu respon dari dalam rumahnya Fitri. Karena gak ada respon juga, akhirnya gue nyerah. Gue putusin pulang aja. Gue jalan santai, dan nostalgia dulu pernah jalan santai kayak gini waktu SD. Gak kerasa, waktu cepet banget berlalu. Di perjalanan pulang, ada segerombolan ibu-ibu yang lagi ngerumpi. Sayup-sayup gue denger, ibu-ibu itu bilang kalau Fitri lagi lahiran. What? Yang bener aja. Gue gak percaya sama omongan ibu-ibu itu. Iya, masa Fitri hamil? Orang terakhir gue ketemu sama dia badannya masih kayak biasanya. Gak ada tanda-tanda dia hamil. Karena gue gak percaya, gue samperin tuh ibu-ibu. Bu, masa Fitri lahiran? Perasaan gak ada tanda-tanda Fitri hamil, Bu. Terus Fitri lahiran di mana, Bu? Terus cowoknya tanggung jawab gak?
Tanpa permisi, gue cecer ibu-ibu itu dengan pertanyaan gue. Kata ibu itu Fitri lahiran di rumah neneknya. Fitri baru ketahuan hamil pas 7 bulanan. Dia pinter banget nutupin perutnya sampai orang tuanya gak tahu. Terus katanya Fitri mau nikah abis lahiran. Buset, masih gak nyangka gue sama apa yang terjadi sama si Fitri. Pantes aja gue chat gak dibalas. Kalau emang si Fitri sakit biasa, pasti tuh anak minta dijenguk, sama minta dibawain segudang makanan requestnya. Mungkin karena masalah itu Fitri malu sama gue dan mungkin butuh waktu buat berani cerita sendiri. Sepanjang malam gue termenung karena Fitri. Dia emang jarang cerita soal pacarnya sama gue. Dan sekalinya gue denger soal Dimas, malah tuh cowok hamilin Fitri. Saat itu gue takut banget kalau itu terjadi sama gue. Gue gak bisa bayangin gimana antar gue. Bisa-bisa gue dicoret dari kartu keluarga. Dengan pertimbangannya matang, akhirnya gue ambil ponsel gue terus gue ketik panjang lebar buat kirim ke David. Gue bilang pengen putus dengan alasan masa depan. Agak berat gue putus sama si David karena selama pacaran ini David itu cowok yang baik banget. Dan pacaran kita gak aneh-aneh. Untungnya David gak keberatan dengan keputusan gue. Dan dia minta meskipun kita hanya teman, komunikasi kita tetap baik. Beberapa hari kemudian, Fitri hubungin gue. Dia chat dan pengen curhat. Dia bilang minta maaf karena udah bikin gue kecewa. Dia ngelakuin itu sama Dimas karena nafsu sesaat yang berujung kekecewaan. Dan mungkin sekolah dia sekarang bakalan berhenti dan diganti ngejar pakai C. Fitri bilang dia gak mau kehilangan masa depan karena satu kesalahan. Itulah Fitri, pemikirannya masih bisa jalan meskipun masalah yang dia hadapi gak gampang.